warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat guru kita Ustaz Haji Ashari Musa, Bapak Muhammad Sadli, dan para DKM Masjid Al-Manar yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Manar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang begitu banyak sudah Allah berikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian masih bisa bangun di pagi hari ini dan masih bisa melangkahkan kaki datang ke Masjid Al-Manar ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu punya harapan buat Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, seperti biasa di Ahad pagi, kebetulan minggu ketiga 2 bulan sekali giliran saya. Di pagi hari ini kalau kita mengenang dan mengingat kembali saudara-saudara kita yang pada bulan Zulhijjah ini, mereka ada yang sudah mempersiapkan diri pulang ke Jakarta, ada yang pulang ke kampung halaman masing-masing, ada juga yang masih di sana. Biasanya kalau terakhir belakangan Pak, Bu, ya mereka masih nunggu mungkin antrian pesawat pulangnya. Bisa jadi ya ikutin jadwal rute penerbangan yang dilakukan oleh yang memberangkatkannya. Biasanya kalau kloter terakhir itu kurang lebih 1 bulan lah nunggu setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Pelaksanaan ibadah hajinya mah sebentar, 3 hari selesai. Ya, karena itu tadi perjalanan dan transportasi serta birokrasinya yang perlu
kita taati dan kita ikuti, nggak bisa pulang buru-buru. Setelah itu baru berangkat ke Madinah ya, untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kloter pertama udah pulang biasanya, udah siap-siap untuk pulang. Kita yang di sini ya, paling cuma bisa berdoa pulang, berdoa doang kita. Nggak apa-apa ya Pak, kita belum berangkat tahun ini. Yang udah berangkat mudah-mudahan berangkat lagi tahun depan. Yang belum berangkat juga mudah-mudahan kita doain biar cepat berangkat dan melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Memang Pak, ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat istimewa, yang mana kalau kita kenal dalam Islam ada ibadah jasadiyah, ibadah yang melakukan tertumpu dengan fisik, dengan tenaga, seperti sholat dan beberapa hal lainnya. Ada juga ibadah qalbiyah, ibadah yang tertumpu pada hati, seperti zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Ada juga ibadah yang disebut ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah yang tertumpu menggunakan harta, seperti sedekah, zakat, infak dan lain-lainnya yang menggunakan harta. Adapun ibadah haji, kalau ibadah haji rangkaian rangkuman 3 unsur ibadah tersebut: jasad, hati, harta. Salah satu aja nggak ada, nggak bisa. Ya, umpamanya apa? Niat ada mau ibadah haji, duit ada, tapi badan sakit, nggak sehat, kagak jadi berangkat. Ya, atau badan sehat, duit ada, tapi kagak niat, kagak jadi berangkat. Berapa banyak orang yang pengen ya, yang nggak berangkat ibadah haji, yang punya harta banyak, badan sehat banyak, tapi nggak berangkat. Kenapa? Nggak ada niat. Ke Singapura nyampe, ke Malaysia nyampe, nonton bola di Rusia nyampe, duit ya, karena nggak ada niat ya kagak berangkat gitu. Kemudian badan sehat, niat ada, ongkosnya kagak ada, kagak jadi berangkat. Jadi kalau ibadah haji gabungan, ya, badan sehat, niat ada, ongkosnya ada, gitu. Makanya ibadah haji dikatakan ibadah yang sangat istimewa. Dan ibadah yang lain itu bisa dilakukan di mana aja. Masuk waktu mau sholat, Bapak bisa sholat di Kampung Selipi, Bapak sholat bisa. Kalau lagi jalan ke Bandung, bisa sholat di Bandung. Bisa sholat di Jogja, kalau kebetulan ada di Jogja. Ya, bisa di Tangerang, bisa di mana aja kalau masuk waktu. Ya. Kemudian kalau masuk bulan Ramadan, bulan puasa, bisa Bapak kerjain puasa di mana aja. Bapak bisa puasa di Kampung Selipi, Bapak bisa puasa di Serang, Bapak bisa puasa di Cilegon, ya, bisa. Dan Bapak juga bisa bersedekah dan berinfak di mana aja juga. Bisa. Ya, Bapak bisa zakat di kampung, kerja di Jakarta, zakat di kampung, bisa. Sedekah di Serang, bisa.
Jadi bisa dilakukan di mana aja. Tapi kalau ibadah haji nggak bisa Pak, dikerjain di mana aja. Belum pernah Bapak kita dengar kemana ibadah haji di Cengkareng, bisa? Nggak ada. Ibadah haji di mana lo ibadah hajinya? Ya di Bandung, kagak bisa. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan waktu dan tempat tertentu. Kalau yang lain bebas mau di mana aja ibadah, tapi ibadah haji waktunya tertentu Pak. Waktunya tertentu hanya di bulan Zulhijjah. Masuk bulan haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 10 Zulhijjah. 3 bulan sebelumnya udah masuk. Tapi kalau ibadah lain nggak bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana kalau lakuin ibadah yang lain. Salat bisa di mana? Bisa di Kampung Selipi, bisa di Cilegon, bisa di Banten, bisa di Bandung, bisa di Jogja. Infak begitu juga. Tapi kalau haji enggak. Waktunya tertentu dan tempatnya tertentu juga. Belum pernah kita dengar orang wukuf di lapangan bola Serang. Belum pernah kita dengar. Ya, wukuf hanya di sana. Di Mekah, ya, di Padang Arafah. Makanya ibadah haji ibadah yang istimewa. Dan ibadah haji itu ibadah yang capek, Pak. Capek, membutuhkan fisik, membutuhkan waktu, dan membutuhkan enggak sedikit uang kita keluar. Tapi kalau sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, enak-enak aja, gampang aja. Belum pernah kita dengar ada orang ibadah haji kalau ditanya, Pak gimana hajinya? Tobat saya, kapok. Pernah dengar? Kagak. Biar kata duit keluar nggak kurang dari 30 juta. Bahkan kalau furoda bisa sampai ada 900 juta. Dia rela dikeluarin. Ya Pak ya. Tapi nggak pernah kita dengar ada orang pulang ibadah haji teriak kapok, nggak pernah. Teriak tobat kagak pernah, biar kata capek. Coba ditanya waktu tawaf wada, apa tawaf wada? Tawaf pamitan. Waktu mau meninggalkan kota Mekah. Itu dia ada tawaf namanya tawaf wada, tawaf pamitan. Tangisan air mata bagi mereka yang ingin meninggalkan kota Mekah. Waktu ditanya, bagaimana Pak ibadah haji? Masya Allah, ya. Tadi saya berdoa, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan saya bisa balik lagi nih ke tempat ini untuk tawaf, untuk memutari Ka'bah. Pulang belum? Pulang belum, tapi perasaan hati udah ngomong, kapan bisa balik lagi? Belum pulang, belum, tapi perasaan pengen balik lagi udah ada. Kangen. Maka dari itu ibadah haji itu ibadah yang sangat istimewa. Bapak hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, kita doakan dah saudara-saudara kita yang lagi melakukan ibadah haji di sana. Mudah-mudahan baik suami istri maupun yang sendiri maupun yang seorang juga, kita doakan agar mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai berangkat sampai pulangnya ke kampung halaman, mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kenapa kita doakan mereka akan menjadi haji yang mabrur? Kenapa? Agar diterima amal ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca sedikit mengenai alamatus syaqawati, ya alamatus sa'adah. Kalau yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan alamatus sa'ad, alamatus syaqawah, tanda ciri orang yang rugi. Tapi insyaallah nih kesempatan ini saya akan sampaikan alamatus sa'adah, tanda-tanda orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sampaikan dulu tadi karena momennya kita ini ya di bulan Zulhijjah, saudara-saudara kita yang lagi sibuk pulang ke kampung halaman setelah melakukan ibadah haji.
Kalau kita ingat Pak, ada dalam satu kitab, ada seorang ulama sufi yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Satu hari Abdullah Al-Mubarak ni setelah menunaikan ibadah haji, capek dia Pak. Ya, karena pada waktu itu nggak kayak sekarang kendaraan banyak. Dulu yang ada kendaraan onta, keledai, yang istimewa kuda. Kalau sekarang kan banyak, apalagi udah di Saudi udah ada kereta, ya, ada pesawat kalau buat yang jauh, ada kendaraan bis gitu. Kalau dulu kagak, capek dia. Saking capeknya Abdullah ibn al-Mubarak tertidur Pak. Dia tidur di rumahnya. Pas gitu dia tertidur, karena dia adalah seorang ulama sufi, bermimpi dia. Apa di dalam mimpinya? Entah mimpi itu atau hal terjaganya dia waktu dia tidur, ada dua malaikat nih berbincang-bincang dekat Abdullah Al-Mubarak. Satu malaikat bertanya, Masya Allah, ini bulan haji baru selesai, umat Islam melakukan ibadah haji. Kata malaikat yang atu nih, iya, baru selesai. Berapa banyak tahun ini? Waktu itu masih sedikit jamaah haji. Kalau sekarang kan udah Masya Allah, kalau kita lihat di medsos, kalau lagi tawaf itu Masjidil Haram sampai ngebludak penuh bulan haji ini, apalagi dikatakan haji akbar tahun ini. Itu ngebludak Pak, waktu wukuf di Arafah juga. Waktu itu kata malaikat yang satu bilang, tahun ini yang melakukan ibadah haji cuma 600.000 orang. Waktu itu kalau 600.000 banyak Pak. Kata malaikat yang satu bilang, bagaimana tentang ibadah haji mereka? Kata malaikat yang atu bilang, atuk pun, kalau orang Selipi bilang, atuk pun kagak ada yang diterima. Satu pun dari 600.000 orang nggak ada yang diterima amal ibadahnya tahun ini. Abdullah ibn al-Mubarak pas dengar begitu, perbincangan antara dua malaikat ini, gemeter dia. Ya Allah, saya termasuk, baru saya pulang dari melakukan ibadah haji. Kata dua malaikat ini, malaikat satu yang bilang 600.000 jamaah haji yang jumlahnya pada tahun ini, kata dia bilang, kata malaikatnya yang satu, atuk pun gak ada yang diterima amal ibadah hajinya. Kaget Abdullah ibn Mubarak, bangun dia, tersadar dia. Setelah dua malaikat ini berbincang-bincang, katanya 600.000 jamaah ibadah haji nggak ada yang diterima. Kata malaikat yang atu, kenapa nggak diterima? Apa yang menyebabkan mereka nggak diterima? Kata malaikat yang satu bilang, iya, tapi karena amal seseorang yang dia nggak sampai berangkat melakukan ibadah haji, karena amalnya nih orang satu yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Namanya Ali Al-Muwaffaq. Lantaran dia nih, dia nggak berangkat ibadah haji, nggak jadi. Tapi lantaran nih dia, Ali Al-Muwaffaq, seluruh jamaah haji yang pada waktu itu 600.000 nggak diterima, karena lantaran Ali Al-Muwaffaq diterima amal ibadahnya itu semua. Karena satu orang nih. Malaikat yang atu bilang, di mana tinggalnya tuh Ali Al-Muwaffaq? Ali Al-Muwaffaq tinggal di daerah Damaskus, Syria. Apa kerjaannya dia tiap hari? Coba aja dicek. Apa kerjaan Ali Al-Muwaffaq? Ali Al-Muwaffaq
itu adalah seorang tukang sol sepatu, Pak. Seorang tukang sol sepatu yang tinggal di daerah Damaskus, Syria. Setiap hari kerjanya tambal sulam sepatu. Ini Syekh Abdullah Al-Mubarak gemeter, Pak, bangun tidur. Gemeter dia, merasa amal ibadah haji yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dua malaikat yang berbincang-bincang tadi. Bangun dia. Buru-buru dia. Pengen cari tuh orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Amalan apa kira-kira? Yang tadinya jamaah haji 600.000 nggak diterima, tapi karena Ali Al-Muwaffaq ngamalin satu amalan perbuatan yang tadinya nggak diterima tuh 600.000 jadi diterima. Padahal Ali Al-Muwaffaq nggak jadi berangkat ibadah haji pada tahun itu. Tapi karena amalan dia jadi diterima 600.000 orang tersebut. Pergi, buru-buru pergi nih. Abdullah Al-Mubarak buru-buru pergi cari ke Damaskus. Pas gitu dia cari, ada di pinggiran kota Damaskus seorang tukang sol sepatu dideketin sama Abdullah Ibn Al-Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul bapak yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Dijawab, betul, saya Ali Al-Muwaffaq. Oh, ada apa ya Pak cari-cari saya? Dibilang begitu. Oh enggak. Apa betul tahun ini ente enggak jadi berangkat haji? Oh iya betul. Awalnya saya pengen, saya ngumpulin duit. Saya kumpulin duit dari sedikit-sedikit dari tukang sol. Saya kumpulin tuh duit sehingga terkumpul pada waktu itu 350 dirham. Terkumpul duitnya 350 dirham yang mana dia pengen tuh gunain untuk melakukan ibadah haji. Kata Abdullah Ibn Mubarak, kenapa enggak jadi? Begini ceritanya. Kata Abdullah Mubarak, dengerin, serius dia dengerin, pengen tahu. Iya Pak, gimana? Ya Ali Al-Muwaffaq, apa yang terjadi? Begini, satu hari setelah saya ngumpulin tuh harta, tuh duit buat ongkos untuk melakukan ibadah haji, terkumpullah 350 dirham. Waktu istri saya berpesan, kalau kayak kita bilang manggilnya Bang, udah berangkat, dikit lagi waktu musim haji, dikit lagi akan ada wukuf di Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah kumpulnya di Arafah. Kalau yang sudah melakukan ibadah haji tahu, semua umat manusia harus melakukan yang namanya rukun haji. Kumpul di Arafah, yang sakit dibawa, yang kurang sehat dibawa, ngumpul, yang lagi di hotel dibawa. Pokoknya tuh Mekah pada waktu itu, kecuali ada beberapa gelintir orang aja yang enggak melakukan wukuf di Arafah, mungkin orang setempat, tapi kalau semua yang sedang melakukan ibadah haji semua ngumpul di Arafah, wukuf di Arafah. Singkat cerita, Ali Al-Muwaffaq kemas-kemas dah mau melakukan ibadah haji. Dia buntal tuh pakaian, kalau kita bilang dulu belum ada koper. Dia buntal tuh pakaian, baju semua perlengkapan untuk melakukan ibadah haji dan wukuf di Arafah. Dia bawa, dia pamit sama bininya. Dia mau berangkat, sampai di depan pintu bininya teriak, "Bang, tunggu." Oh ya, ada apa lagi? Neng, begini bang, abang mau berangkat ibadah haji, betul. Bisa minta tolong nggak? Apa kira-kira? Nih, saya lagi ngidam nih bang. Dibilang begitu. Terus apa hubungannya? Saya mau ibadah haji sama neng lagi ngidam.
begini bang, nih ada masakan kayaknya baunya enak banget. Ada masakan apa nih? Gulai apa nih? Kan kalau orang ngidam pak, Masya Allah, apa juga yang dicium kadang-kadang dia gedeg, kadang-kadang dia demen, kadang-kadang di luar prasangkaan kita. Kalau orang ngidam kan aneh-aneh. Tanya ibu-ibu, pernah nanya enggak kalau ngidam? Bapak tahu. Ya, kalau lagi ngidam ibu-ibu kadang-kadang mintanya aneh-aneh. Ya, kadang-kadang tengah malam buta minta jambu, minta kedongdong jam 2 malam. Iya, minta makanan ini jam 2 malam, jam 2 pagi. Yang aneh-aneh mintanya. Ini bininya Ali Al-Muwaffaq bilang, kata istrinya Ali Al-Muwaffaq, tolong bang, nih ada yang masak nih kayaknya baunya Masya Allah enak banget, mintain dikit aja. Emang gitu dia mintanya gak banyak pak. Kadang-kadang minta beliin kedongdong jam 2 pagi, dibeliin sekilo sama lakinya, dilihat, dicemek-cemek, dipegang-pegang dikit, digigit dikit, taruh udah, boro-boro dimakan, udah ngelihat aja hilang dah seleranya. Rupanya nih bininya Ali Al-Muwaffaq pengen dia, tolong pak, mintain aja dulu dikit ke tetangga kita, mungkin ada. Iya dah, taruh nih tas, orang udah mau jalan, dia taruh nih tas, dia taruh, keluar nih Ali Al-Muwaffaq, dia cari tetangganya, dia cari, ketemu pak rumahnya. Hah? Dari rumah sendiri ini kedengeran nih baunya, sumbernya tambah mantap kedengerannya, emang enak kayaknya nih. Ya, Ali Al-Muwaffaq aja juga bilang, Masya Allah enak banget nih masakan, pantesan istri saya sampai kecium baunya, minta dibeli kalau perlu atau minta. Beri salam Ali Al-Muwaffaq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu rumah janda pak. Ali Al-Muwaffaq nggak berani masuk. Itu rumah janda. Seorang perempuan yang nggak ada suaminya, udah meninggal dunia. Dia bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini aja dia. Ada apa wahai Ali Al-Muwaffaq? Begini, saya cium bau hidangan nih, Masya Allah enak banget. Ya, enak banget. Istri saya pengen nyobain dikit, saya bayarin dah. Berapa saya beli? Kata Ali Al-Muwaffaq, yang penting bini saya bisa makannya. Sayur yang dimasak sama tuh perempuan tersebut. Belum ngejawab nih perempuan dari pertanyaan Ali Al-Muwaffaq, ya, menetes air matanya pak. Netes dia. Kalau orang Selipi bilang sesungguhkan. Sambil nangis dia. Ali Al-Muwaffaq bingung. Orang mau dibayarin nangis sayurnya. Ya, kenapa bu nangis? Dengan lirih wanita tersebut menjawab, tidak wahai Ali Al-Muwaffaq, tidak aku jual, karena sayur yang aku masak ini haram buat engkau, tapi halal buat kami. Saya bayarin, bukan saya minta. Iya, sekalipun kau bayar ini haram untuk engkau. Emangnya kenapa? Kata Ali Al-Muwaffaq, begini, aku adalah seorang janda dan aku punya 6 anak yatim, saat ini mereka sedang dalam keadaan lapar. Jadi apa yang kau hidangkan? Sayur apa? Ini nikmat banget sepertinya, rasanya, baunya aja udah kecium enak. Tapi gerangan masakan apa yang kau hidangkan kepada anak-anak yatim yang 6 orang tersebut yang dalam keadaan lapar? Kata tuh perempuan bilang, begini ya Ali Al-Muwaffaq, aku di saat mencari makan dalam keadaan susah, aku mencari kesana kemari, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang bisa aku dapati. Ada seekor bangkai keledai. Bangkai keledai mati
di pinggir jalan, nggak ada yang bisa aku perbuat. Aku ambil itu daging keledai, sedikit saja aku ambil, aku masak, aku cuci, aku masak, dan aku akan hidangkan kepada anak yatim yang ada di rumah aku. Makanya haram untuk engkau. Ali Al-Muwaffaq diam aja. Silahkan wahai Ali Al-Muwaffaq, aku tidak menjual dan aku tidak akan memberikan kepada engkau. Apa kata Ali Al-Muwaffaq? Begini aja. Nih, saya ada sedikit rezeki, dia bilang. Awalnya aku ingin melakukan ibadah haji, tapi udah begini aja. Biar nih anak yatim nggak kelaparan, biar nih anak yatim bisa makan. Ini 350 dirham yang sedianya aku kumpulkan untuk menunaikan ibadah haji, silahkan gunakan ini uang 350 dirham untuk makan para anak-anak yatim, dan sisanya silahkan kau kelola untuk usaha apa aja. Jangan wahai Tuan, ini kau gunakan untuk ibadah haji. Tidak, aku tidak akan menunaikan ibadah haji. Silakan, karena di seputarku masih ada orang yang dalam keadaan lapar. Apalagi anak yatim, 6 orang anak yatim dan 1 orang janda. Nggak jadi. Pulang Ali Al-Muwaffaq, pulang bergegas, dia temuin bininya, dia bilang, Bu, tolong ambilkan tas itu, yang ada di situ 350 dirham. Wah, bininya bilang, dapat bang sayur? Belum, sabar ya, ntar abang cerita. Ambilin tuh tas, dikeluarin 350 dirham. Bininya kaget, bang hati-hati hilang, ini duit abang kumpulin capek-capek 350 dirham buat ibadah haji, jangan di kemana-mana. Ya tunggu aja dulu sebentar. Diambil tuh Pak 350 dirham, dibawa ke rumah tu janda, diserahkan itu uang 350 dirham kepada wanita tersebut yang dimanfaatkan untuk para anak-anak yatim yang dalam keadaan lapar. Pulang nggak membawa hidangan apa-apa. Ali Al-Muwaffaq cerita sama istrinya, terseduh-seduh istrinya, nangis istri pada Ali Al-Muwaffaq. Jadi abang tidak jadi berangkat haji tahun ini? Tidak, nggak apa-apa, abang ikhlas, abang keluarkan itu aja, gampang abang cari, insya Allah nanti abang bisa berangkat pada waktu dan yang akan datang. Abdullah Ibn Mubarak pas dengar cerita begitu langsung diam dia. Masya Allah, lantaran ente melakukan hal seperti ini, semua umat yang telah melakukan ibadah haji berjumlah 600.000 orang, awalnya tidak diterima, tapi karena amal engkau lakukan hal ini yang tadinya tidak diterima, maka 600.000 orang itu jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Al-Muwaffaq nggak tahu apa-apa, dia cuma jalanin aja. Diterima ibadah haji atau enggak, diterima sedekahnya atau enggak, udah dikeluarin aja karena terpanggil hatinya, rasa pengen berbagi kepada anak-anak yatim. Kata Syekh Abdullah Al-Mubarak, jadi begitu doang ceritanya. Iya, itu aja, nggak ada yang istimewa. Saya keluarin itu aja, saya nggak jadi ibadah haji, uangnya saya gunakan untuk bersedekah. Bapak hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Jadi itu dia sekelumit cerita kisah orang yang melakukan ibadah haji nggak jadi, tapi uangnya diinfakkan dan disedekahkan kepada saudara tetangganya yang dalam keadaan lapar. Mudah-mudahan ini satu motivasi buat kita semua. Buat kita yang ada di sini mungkin ada punya kelebihan harta, ya nggak berangkat ibadah haji, kita bersedekah, insya Allah bisa menambah daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu. Apa dibilang di sini? Wa alamatus sa'adati arba'atun. Ada 4 golongan, ya, yang orang itu akan merasa bahagia. Dengan 4 golongan, dengan 4 cara ini orang akan merasa bahagia.
Gerangan apa yang menyebabkan orang itu bahagia? Siapa sih yang nggak pengen bahagia, Pak? Kita pengen bahagia kan? Pengen bahagia nggak, Pak? Pengen. Ya, bahkan Bapak sempat berdoa. Jadi doa Bapak, doa sapu jagat. Bapak nggak lepas tuh doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa Bapak pengen bahagia dunia akhirat. Ibu juga baca doa itu pengen bahagia dunia akhirat. Tapi dengan amalan ini, ya, dengan satu perbuatan ini, ya, Bapak akan menjadi orang yang bahagia, insya Allah tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Apa kira-kira orang itu akan merasa bahagia? Amalan apa kira-kira yang menyebabkan orang itu akan merasa bahagia? Dibilang di sini, ya, yang pertama zikrul dzunubil madiyah bin nadami wal istighfar. Yang pertama, orang itu akan merasa bahagia zikrul dzunubi al madiyah, mengingat-ingat perbuatan dosa yang udah lalu. Kayak kita masa-masa lalu kira-kira punya dosa apa enggak? Apa kita cuekin aja gitu? Ya, ingat yang lalu kita pernah ciri-ciri orang yang cilaka, orang yang lupain dosa. Tapi kalau orang yang beruntung, ya, zikrul dzunubil madiyah bin nadami wal istighfar. Jadi orang yang beruntung itu orang yang merasa bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengingat-ingat dosa dan amal perbuatan yang pernah dia kerjain masa-masa yang lalu. Kenapa harus ingat? Karena kalau orang yang ingat perbuatan dosa di masa lalu, apa dia bilang? Bin nadami wal istighfar. Orang itu akan rasa timbul penyesalan di dalam hatinya. Wal istighfar, dan dia akan beristighfar buru-buru kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ingat masa lalu dengan dosa-dosanya, dia akan buru-buru bertobat. Dia nyesel. Makanya orang yang bertobat itu orang yang menyesal dari perbuatan kesalahan dan dosa kepada Allah di masa lalu. Coba buat kita ingat-ingat, kira-kira ada nggak dosa kita di masa lalu? Oh iya, dulu saya pernah begini, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Timbul rasa penyesalan yang mendalam, sehingga menimbulkan kegiatan, ada niatan pengen buru-buru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa masa lalu. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak ingat, Ibu ingat, mungkin dulu pernah punya dosa kepada Allah. Kalau punya dosa kepada Allah kan tinggal taubat aja. Kalau dosa kepada sesama manusia, cari orang yang pernah kita sakitin, cari deketin, minta maaf, minta ridhonya. Apalagi kepada suami, suami kepada istri. Hati-hati kita. Bisa kita dalam satu hari nggak berbuat dosa. Kalau perlu kita usahain, min qaulin wa amalin wa niyatin. Jangan sampai dalam satu hari dari ucapan kita timbul perbuatan dosa buat orang di seputar kita. Kalau umpama Bapak sebagai suami, usahain dalam satu hari jangan sampai istri kita sakit hati. Min qaulin, dari ucapan kita. Bisa nggak kira-kira begitu? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul prasangka buruk kepada Allah, itu dosa besar kita. Bagaimana timbul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Timbul perasaan umpama di dalam hati, ya Allah, kayaknya hidup begini amat ya. Ya, kayaknya saya ini salah langkah apa saya dilahirin apa gimana gitu.
Suka ada perasaan kayak begitu, ini hati-hati. Kita sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah. Tapi kalau kepada orang, nggak jauh-jauh sama istri dah. Ada nggak perasaan salah dan dosa kita kepada dia? Maka dalam ada satu kearifan lokal, ada yang mengajarkan kalau bisa ya mau tidur bisik bini di sebelah, "Neng, maafin abang ya." Belum tidur, baru bersebelahan aja, "Maafin abang ya." Bini kaget nanya, "Emang kenapa bang?" "Kagak, kali dari pagi sampai sore kan kita di rumah mundar mandir, kelintar-kelintir, kali ada omongan gue yang gak enak." Kira-kira begitu nggak Pak? Sama bini, nggak usah sama orang lain dulu, sama bini dulu. Begitu nggak? Hah? Loh, harus kita. Kenapa? Karena keharmonisan itu ya bisa jadi dari hal yang sepele, yang kita anggap remeh. Kalau udah harmonis rumah tangga, rezeki dengan sendirinya akan turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, padahal cuman minta maaf kan timbul rasa gembira, timbul keharmonisan. Jangan kalau tidur main belakang-belakangan pantat. Oh, bini madep sono, abang madep sini. Enak nggak kira-kira tidur begitu? Ya? Kagak enak. Coba bisikin di kupingnya, "Neng, maafin abang ya." Berbalik Pak, 180 derajat. Yang tadinya mantatin kita madep sono, berubah madep mari. "Iya bang, emang ada salah apa?" Rasa rahah, gembira di saat tidur timbul kembali, bercak bintik-bintik yang tadinya sudah mulai renggang, saling tidak percaya, agar timbul lagi rasa keharmonisan di dalam rumah tangga. Dengan sendirinya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Bukan tidak hanya uang, tapi rezeki dari Allah ada, tambah keharmonisan dalam rumah tangga. Badan sehat, anak sehat, anak cerdas, tetangga baik sama kita, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ringan kan? Cuman berbisik aja sama istri kita, belum dikerjain, "Coba pulang ntar." Ya, bercandain bini kita, bisikin di kupingnya, "Maafin gue ya tadi malam." "Kenapa bang?" "Ya kali lu kesinggung, gue tidur mantatin mulu." Gitu. Iya, bangkitkan rasa seperti itu. Nah jadi ingat dosa-dosa masa lalu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri minta saling maaf aja. "Ayyum amra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Bila mana ada seorang wanita, istri kita, matat. Apa matat? Meninggal dunia. Bila mana ada seorang wanita meninggal dunia, istri kita, wa zawjuha anha radin, suaminya ridha, suaminya senang, suaminya raha. Apa dia bilang? Dakhalatul jannah, maka wanita itu masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cuman ridha, cuman senang aja suami, lantaran si istri minta maaf. Kita juga kalau di istri minta maaf datang sama kita, oh perasaan kita, "Iya neng, maaf, abang juga abang maafin." Masuk syurga cuman begitu doang. Nah jadi yang pertama, Zikrul dzunubil madiyah bin nadami wal istighfar. Jadi ciri orang itu akan merasa bahagia kalau dia mengingat-ingat dosa yang udah lalu. Kemudian yang kedua, singkat aja. Apa yang kedua ciri orang yang beruntung dan bahagia? Wa nisyanul hasanatil madiyah ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la takhlu minal 'ilali. Apa? Jadi ciri orang itu merasa beruntung dan bahagia
Nisyanul hasanat al-madiyah, lupa akan kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjain masa-masa yang lalu. Dia enggak ingat-ingat, enggak pernah diingat-ingat. Bapak pernah ingat-ingat enggak kebaikan-kebaikan masa-masa yang lalu? Ini kan AC gue yang nyumbang nih, Almanar dulu. Wah, kalau nggak ada AC di gagak dingin begini nih, ke gue yang nyumbang nih. Ya disebut-sebut mulu. Kira-kira begitu nggak di dalam hati kita? Nggak nyebut, tapi rasa ujub di dalam hati kita ada. Ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakuin. Usahain, jangan diingat-ingat. Ya, lupain aja. Nisyanu dikatakan nisyanul hasanatil madiyah. Ingat-ingat seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Karena setiap segala satu amal perbuatan yang kita kerjain kadang-kadang kan suka ada cacatnya juga. Suka ada cacatnya juga, nggak baik. Jadi lupain segala amal perbuatan baik yang pernah kita lakonin, yang pernah kita kerjain, jangan diingat-ingat. Lupain aja. Insya Allah Allah akan balas. Ini orang yang beruntung kalau begini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira orang itu dikatakan beruntung? Orang itu dikatakan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Dia memandang ke atas dalam urusan agama. Artinya kalau ada orang ngamalin ilmu agama, orang itu rajin ini kayak begini nih, ini kan baru kemarin Idul Adha nih. Idul Adha. Kemarin kan ada yang nyumbang sapi, ada yang korban sapi, ada yang korban kambingnya gede banget. Boleh di dalam hati kita, ya Allah, dia sanggup, ngapa saya nggak bisa? Dia rajin ibadah ke masjid, saya kenapa nggak bisa? Saya harus bisa. Boleh ngiri sama yang begitu, nggak apa-apa. Jadi motivasi, penyemangat buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, besok gue bakal korban sapi dah, insya Allah. Ada niat, ada motivasi yang mana untuk penyemangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Boleh kita kalau urusan agama, kalau urusan agama kita iriin boleh. Nih imam pintar juga bacaannya, masa gua kagak bisa nih. Gua mesti bisa baca, pasti gua bisa baca Quran, gua bisa baca itu. Tapi ya mudah-mudahan besok-besok gue yang jadi imam umpamanya. Jadi motivasi, penyemangat dalam urusan ibadah. Boleh kita iri. Kalau urusan ibadah kepada Allah, kita boleh ngeliat. Jadi kita lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kalau kayak begini, ibadahnya akan meningkat terus. Iya, ibadahnya meningkat terus. Boleh. Jadi dikatakan wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang dikatakan orang itu akan beruntung dan bahagia, siapa mereka? Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dia memandang kepada urusan dunia, lihatnya ke bawah. Lihatnya ke bawah. Kenapa? Fayashkurullaha ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaih. Kalau ngelihat urusan dunia, dia ngelihatnya ke bawah, dia akan banyak bersyukur, Pak. Dia akan banyak bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, gue nggak kaya dia. Alhamdulillah, gue tiap hari masih makan, ada ketemu, badan gue sehat. Gue lihat, ya Allah, rumah tempat tinggal kagak ngontrak. Walaupun ngontrak, gue masih bisa bayar. Berapa banyak teman kita, lihat tuh, saudara-saudara kita, mereka tinggal makan aja susah. Alhamdulillah, Allah, kau berikan aku anugerah yang begitu banyak, ya Allah. Timbul rasa syukur kita kepada Allah seringkali terucap dari hati dan lisan kita. Lihat, kalau urusan dunia jangan lihat ke atas. Kalau ngelihat urusan dunia ke atas, timbul rasa hasad, iri, dengki. Kenapa? Dia mulu kayaknya nih Tuhan gak adil. Dia mulu dapat rezeki.
ngobek berapa kali gol tuh dia. Gua begini-begini aja. Begitu nggak kira-kira? Kalau ngelihat urusan dunia jelek. Kalau ngelihat urusan dunia ngelihatnya ke atas, lihat ke bawah. Kalau ngelihatnya ke bawah akan timbul rasa syukur kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perkara yang dikategorikan orang itu menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahagia. Mudah-mudahan Pak, ya, kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang senantiasa mengingat-ingat dosa-dosa yang udah lalu. Kalau mungkin ada ingat dulu pernah ninggalin salat, dulu tinggal buru-buru udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun-tahun 70-an atau mungkin tahun 80-an saya dulu sering ya ninggalin amal-amal perbuatan ibadah kepada Allah. Buru-buru dah taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya mungkin ada amal perbuatan baik saya udah enggak usah diingat-ingat, ya mudah-mudahan itu jadi amal catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan afiat, Allah jadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya Kau ingin cabut umur hamba, cabutlah hamba dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau seandainya amal perbuatan hamba banyak kekurangan, banyak kekhilafan, ada mungkin keaiban hamba, tolong tutup ya Allah, jangan Kau tampakkan di depan orang banyak. Jadi bekal buat saya untuk lebih dekat lagi kepada Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.